Eh, Selamat malam untuk Pak Arif. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas yang sudah kami buat, yaitu analisis strategi bisnis restoran Hanbaga menggunakan McFarland Strategic Grid. Next. Untuk anggota kelompoknya bisa dilihat sendiri, ada 7 orang. Yang pertama ada Axel Theo Wirata, kedua ada Ferry, ketiga saya sendiri, Ana Agung Grasena, keempat Henry, kelima ada Erik, keenam Kevin, dan ketujuh Ivan. Next. Jadi di daftar isi kami memiliki 5 bagian, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua analisis internal, ketiga analisis eksternal, keempat McFarland strategi Greek, dan yang kelima kesimpulan. Next. Jadi untuk pendahuluan sendiri itu adalah restoran Ambaga yang didirikan pada tahun 2022 oleh Michael Wijaya telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam industri casual dining di Jakarta yang berfokus pada burger, yang berfokus pada burger fusion Asia. Restoran ini telah mengembangkan identitas unik yang menarik perhatian pelanggan lokal dan internasional. Untuk mendukung keberlanjutan dan ekspansi, diperlukan pengelolaan teknologi informasi atau TI yang strategi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Henry. Oke, untuk analisis internalnya sini yang pertama ada strength, yaitu satu, resep fusion unik. Hanbaga sendiri menggunakan konsep burger barat dengan cita rasa menawarkan menu khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Hal ini menjadi daya tarik utama dari restoran ini. Yang kedua ada kualitas layanan yang ramah. Tim layanan Hanbaga terkenal ramah dan cekatan dalam melayani pelanggan. Yang ketiganya ini ada lokasi strategis. Cabang pertama di Tebet, Jakarta Selatan, dengan perkantoran dan komunitas anak muda. Sedangkan cabang kedua ada di Kelapa Gading yang merupakan kawasan dengan daya beli yang sangat tinggi. Dan untuk nomor 4 sendiri ada ulasan positif di media sosial. Hanbaga berhasil memanfaatkan media sosial dengan baik untuk membangun reputasi banyak pelanggan dan memuji rasa burger yang unik dan tempat yang nyaman. Oke, lanjut. Oke, untuk yang kedua sendiri ada weakness. Untuk weakness sendiri yang pertama ada sistem pengelolaan stok masih manual. Saat ini stok bahan baku dikelola secara manual oleh tim dapur. Hal ini dapat menyebabkan potensi kesalahan seperti kehabisan bahan di tengah operasional. Oke, yang kedua, kurangnya integrasi sistem CTI. Sistem kasir atau POS, dapur dan administrasi tidak terhubung secara otomatis. Tiga, lokasi strategis. Strategis pemasaran Hanbaga sangat bergantung pada ulasan pelanggan dan promosi di media sosial. Dan keempat sendiri ada sumber daya manusia. Karyawan baru sering membutuhkan waktu pelatihan yang cukup lama karena belum ada sistem pelatihan terstandarisasi. Oke, lanjut. Oke, untuk yang ketiga sendiri ada peluang atau opportunities. Yang pertama ada tren makanan fusion dan casual dining. Pelanggan semakin tertarik pada makanan yang menawarkan kombinasi rasa unik seperti burger dengan bumbu Asia. Yang kedua ada kemitraan dengan platform delivery online dengan memanfaatkan platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Hanbaga dapat memperluas pasar ke pelanggan yang lebih luas. Dan yang ketiga ada adopsi teknologi digital oleh pelanggan. Semakin banyak pelanggan menggunakan aplikasi mobile untuk pemesanan pembayaran dan memberikan ulasan. Yang keempat ada kemajuan teknologi pemesanan online. Sistem otomatisasi memungkinkan Hanbaga mengintegrasi semua cabang ke dalam satu platform. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan terkait analisis eksternalnya. Yang kedua, ancaman atau threats. Dari ancaman ini terdapat yang pertama terdapat persaingan ketat di pasar casual dining yang dimana restoran lain seperti yang menawarkan konsep fusion atau burger menjadi pesaing langsung Hanbaga. Kemudian ada juga ketergantungan pada pihak ketiga untuk pengiriman. Terdapat masalah operasional atau layanan buruk dari platform
delivery online dapat mempengaruhi citra Hanbaga. Yang ketiga, fluktuasi harga bahan baku, yang dimana harga daging, keju, dan bahan impor lainnya sering mengalami kenaikan. Yang keempat, perubahan preferensi konsumen, yang dimana pelanggan mungkin bosan dengan menu yang tidak diperbarui secara berkala. Selanjutnya, ada pula daftar pertanyaan dari hasil analisis menggunakan McFarland Strategy Grid. Ya, berikut merupakan tabel isi pertanyaannya. Ada A, B, C, sampai H. Kemudian ada pun jawaban yang didapatkan oleh kami. Untuk pertanyaan yang A, menurut kami masuk ke dalam key operasional. Kemudian untuk pertanyaan yang B, masuk ke dalam strategik. Dan pertanyaan yang C, masuk ke dalam key operasional. Dan pertanyaan E, masuk ke dalam high potensial. Untuk pertanyaan F, masuk ke dalam support. Dan pertanyaan G juga masuk dalam support. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erik. Oke, di sini saya akan menjelaskan strategi grid dari Mr. Parlan. Yang dimana yang sudah kita lihat tadi dampak di sini ada dampak strategi potensial dan dampak operasionalnya. Yang di mana high potensial tadi yang bisa kita lihat ada aplikasi loyalitas pelanggan, ada aplikasi feedback digital. Yang kedua ada strategik, di mana ada platform pemesanan online terintegrasi dan dashboard analitik bisnis. Yang ketiga ada support, yang dimana menghasilkan aplikasi HR dan pengajian dan sistem akuntansi dasar. Di key operasionalnya ada sistem POS dan aplikasi delivery partner integration. Next. Jadi dari kesimpulan yang bisa kita tarik, keberhasilan dari restoran Baga saat ini merupakan bukti dari kombinasi konsep yang unik, yang dimana pelayanannya di restoran Baga ini telah unggul dan lokasinya memiliki lokasi yang strategi. Namun, untuk mempertahankan momentum ini dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif, pengelolaan teknologi informasi yang efektif menjadi kunci utama atau kebutuhan utama. Dengan implementasi yang baik dan terstruktur sesuai MC Fallon Strategic Grid, Hanbaga tidak hanya dapat mengatasi tantangan internal dan eksternal, tetapi juga harus menciptakan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.